lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami. Bapa, kami ingin memuji memuliakan namamu di dalam ibadah ini. Berkati kami, beri sukacita, berkati kami untuk meninggikan Engkau, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa memimpin menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan sampai akhirnya Bapa yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita bahwa kita masih diturunkan oleh Allah kita saat ini. Kita bisa berkumpul bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Mari kita pujikan bersama, kita sembah Allah kita, Allah yang hebat. Yesus, ku berdiri di tengah umat-Mu ya Tuhan. Engkau telah tebus dosa-dosa kita. Haleluya. Tiada
saudara semuanya, kita sukacita bersama, kita muliakan Allah kita terima janji Allah kita saat ini. Janji Allah kita adalah ya dan amin. Marilah kita pujikan bersama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yuk kita pujikan bersama. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah jadi genapi. Kulihat penuhan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, berucap dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuhan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita buka hati jiwa roh kita. Kita terima taburan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan menyertai. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya yang percaya. Haleluya. Ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Yesus engkaulah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakku, perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu sepanjang masa ku rasakan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Yesus Allah kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih setia mengikuti online, dan juga bagi sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah online, saat ini saya berada di tempat wisata Batu Patriot Boyolali, tepatnya di daerah Telatar. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah kami yang memimpin kami, yang menuntun kami, sehingga kami dapat beribadah online. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya kami siapkan hati untuk mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami, tumbuh dan berkembang menjadi tutur kata dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan belajar tentang firman-Mu. Haleluya, amin. Setiap manusia pasti percaya yang namanya doa itu adalah permohonan mereka kepada Allah. Agama apapun mengajarkan tentang doa kepada Tuhan ini. Nah, di dalam pelajaran agama Kristen juga banyak ayat
yang mendorong, mendukung tentang doa. Misalnya di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan juga Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita telah punya resep doa, dan masih banyak lagi yang namanya bagaimana doa, arti doa, macam doa dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa doa itu merupakan permohonan manusia kepada Allah. Hanya apakah semua doa itu didengar dan dikabulkan oleh Tuhan? Ini yang penting. Masalah doa penting, tetapi lebih penting lagi apakah doa kita, apakah doa mereka itu didengar dan dikabulkan Allah. Mari kita melihat proses doa agar didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kita buka dari Matius 6:15. Kita buka dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seorang ibu akan sangat sedih jika memiliki anak yang sedang sakit. Pasti sang ibu ini akan berupaya dengan sekuat tenaga, dengan apa yang dia punya, untuk mencarikan obat anaknya. Apapun yang diperintahkan pasti dia kerjakan asal anaknya sembuh. Dia rela berjalan dari tempat satu ke tempat lain untuk mencari siapa kira-kira yang dapat menyembuhkan. Dan ternyata Yesus pergi ke Sidon. Akhirnya sang ibu ini membawa anaknya pergi mencari Yesus. Setelah sampai, apakah permohonannya dijawab? Bagaimana jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah yang sering kita dapati dalam doa-doa kita. Kita sudah memohon, bahkan permohonan kita ini menurut kita sudah
mencakup seluruh yang diperintahkan dengan kesungguhan, hancur hati, bayar harga, dan mungkin doa puasa. Tapi ternyata doa kita pun kadang belum terjawab. Dari ayat ini Tuhan ingin mengajak kepada kita, ingin mengajar kepada kita, supaya kita dapat berdoa, kita dapat mencari Tuhan, kita dapat meminta, dan Tuhan mengabulkan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, jawaban Yesus kelihatannya tidak nyambung gitu. Karena ibu yang datang pada Yesus itu dianggap orang kafir menurut adat Yahudi, bukan menurut Yesus, menurut adat Yahudi. Padahal tidak semua orang Yahudi mau menerima Yesus. Bahkan beberapa pejabat Yahudi, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak menyukai Yesus. Tetapi mereka menganggap orang lain kafir. Jadi satu keanehan. Nah, sang ibu tidak peduli terhadap penolakan Yesus. Dari ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dengan ketulusan hati, bahkan dengan kerendahan hati, sang ibu tetap memohon pertolongan pada Yesus. Bagaimana dengan kita? Jika doa belum terjawab oleh Yesus, seharusnya kita memeriksa hati. Tuhan menguji kerendahan hati. Tuhan melihat kesungguhan. Dan Tuhan melihat dosa-dosa yang masih tersimpan di dalam hidup kita. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa apa yang diingatkan Tuhan bagi orang berdoa? Dosa kesombongan, itu yang pertama. Dosa mengecilkan Tuhan, dan dosa kurang percaya terhadap kemampuan Tuhan. Melihat kegigihan sang ibu dalam memohon kepada Yesus, makin dalam menguji kesungguhan hati sang ibu. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Suatu perkataan yang tidak enak didengar. Tetapi sang ibu tidak sakit hati, bahkan mengatakan sang anjing hanya membutuhkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sang ibu tidak butuh banyak, tetapi cukup remah-remah saja. Inilah yang memberikan kekuatan doa dari ibu ini untuk kesembuhan anaknya. Begitu hebatnya kerendahan hati sang ibu. Direndahkan sampai diibaratkan seperti anjing. Tetapi sang ibu tetap memandang Yesus dan tetap minta belas kasihan Yesus untuk menanggapi permintaannya.
Mendengar jawaban itu, sang ibu mendengar jawaban dari sang ibu, Yesus berkenan. Tergerak hati Yesus, belas kasihan Yesus mulai tergerak. Padahal ibu ini bukan orang Yahudi, dan bangsa Yahudi menganggap ibu ini orang kafir, tetapi justru menggenapi seluruh persyaratan doa yang dikabulkan, yaitu kesungguhan hati, kerendahan hati, percaya penuh kepada Yesus, dan tidak mengecilkan kemampuan Yesus. Perlu menjadi catatan bagi kita. Ini yang dibutuhkan. Tidak usah roti, cukup remah-remah saja. Maka Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Doa yang didengar dan dijawab harus melalui proses, seperti sang ibu yang harus mengalami penolakan, direndahkan, yang semuanya itu merupakan proses. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kesungguhan? Apakah kita memiliki kerendahan hati? Apakah kita percaya total pada Yesus? Dan apakah kepercayaan kita, Yesus memiliki kemampuan yang luar biasa? Jangan hanya merasa sudah Kristen. Jangan hanya merasa bahwa saya orang yang sudah bergereja. Tetapi mari kita lihat hati kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Iman yang dilandasi dengan kesungguhan, iman yang dilandasi dengan kerendahan hati, iman yang dilandasi dengan kemampuan yang dihadapkan kepada Tuhan, akan membuat doa didengar dan dikabulkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki doa yang kami landasi dengan iman, yang kami landasi dengan kesungguhan hati dan percaya total bahwa Engkau mengabulkan doa kami. Maka biarlah firman hari ini yang kami tabur dapat tumbuh di dalam hati setiap yang mendengar. Iman yang mereka punya dijamah dengan firman agar doa mereka dikabulkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. GBIS Haleluya Palur sudah diizinkan untuk ibadah tatap muka. Maka kami mengundang jemaat-jemaat yang sampai hari ini belum ikut ibadah. Mari segera datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama dengan kami. Hanya protokol kesehatan harus tetap kita kerjakan, yaitu kemana-mana kita pakai masker, kemana-mana kita harus jaga jarak, dan juga cuci tangan. Kalau masih kurang, boleh pakai hand sanitizer, supaya kita sesuai dengan anjuran pemerintah tidak menularkan COVID-19 atau tidak tertular COVID-19. Dan bagi teman-teman yang masih menyenangi ibadah online, kami mohon teman-teman yang sudah diberkati share ke teman lain agar menjadi sarana kesaksian
menjadi berkat bagi kita. Doakan kami yang terus akan melakukan ibadah online ini, agar ibadah online ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman lain yang sampai hari ini belum mengikuti ibadah tatap muka. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau izinkan kami beribadah secara online. Berkat-Mu Kau nyatakan, doa kami Kau dengar dan Kau kabulkan. Maka setiap pendengar yang memiliki doa-doa, kabulkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang masih tercekam dengan COVID-19. Tolong Tuhan beri keberanian, supaya kami dapat mengalahkan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan pemberian-Mu. COVID-19 tidak tertular lagi, tidak ada kekuatannya lagi, karena seluruh bangsa Kau berkati dengan kekuatan tubuh. Kau berkati Pak Jokowi, Kau berkati para menteri, Kau berkati para gubernur, Kau berkati para bupati dan wali kota, Kau berkati para camat, Kau berkati para lurah, Kau berkati RT dan RW, sehingga mereka dapat merasakan tangan kasih-Mu yang luar biasa. Mereka dapat menikmati instruksi pemerintah yang membuat kami aman dan nyaman. Terima kasih Bapak, Kau jadikan bangsa kami bangsa yang maju, sama seperti bangsa yang lain. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengapuran kakinya. Tolong Tuhan jamah, supaya rasa sakit Engkau jauhkan, bahkan Kau patahkan dalam nama Yesus. Pak Bambang boleh beraktivitas dengan enak. Kami juga berdoa untuk Olen, kami berdoa untuk Pak Sarjono, kami berdoa untuk Hendra Wijaya yang saat ini membutuhkan Engkau. Jamah ya Tuhan, sembuhkan, bahkan Engkau akan ganti organ yang baru, sehingga ketiga saudara kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk Bude Marto, kami berdoa untuk Hari, kami berdoa untuk Pak Kadir. Kau juga jamah dengan urapan kuasa-Mu, sehingga ketiga saudara kami pun dapat memuliakan nama-Mu karena Engkau telah sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Indro, untuk Pak Pri, untuk Pak Yusuf, untuk Pak Tris, untuk Pak Sarjianto, untuk Koho, untuk Pak Martono, untuk Pak Marsudi, untuk Pak Warto, untuk Pak Gito. Mereka tinggal pemulihan Tuhan. Maka percepat pemulihan mereka dalam nama Yesus. Nikmati pemulihan yang dipercepat. Kami juga berdoa untuk Cik Happy, berdoa untuk Cik Herin, berdoa untuk Cik Winyu, berdoa untuk Wagini, berdoa untuk Bu Is. Jamah Tuhan, pagari bentengi dengan kekuatan sehingga kesehatan sempurna dia miliki. Kami berdoa untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk Ibu Titi, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Sar, untuk Mbah Darto, untuk Mbah Hadi, untuk Omi, dan juga untuk Feni. Jamah Tuhan. Sementara kami berdoa di tempat ini, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ella yang saat ini masih belum diterima dan saat ini menginginkan masuk di perguruan tinggi UNS Solo. Kami juga berdoa untuk Christine yang juga butuh Engkau Tuhan, sehingga Engkau jamah kedua cucu kami. Engkau jadikan anak yang baik, cerdas, masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online. Tuhan berkati kami. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu,
Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita mengakhiri ibadah saat ini, ialah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.